partisipan yang melakukan ritual pemberian darah ayam setiap kliwon dan satu sulung untuk jenglot peliharaannya. Saya memilih angka kelahiran nomor 10. Gary, kelahiran tanggal 10. Pernah belajar ilmu gaib semenjak usia 18 tahun. Memelihara sosok jenglot. Konon, Gary juga sering kesurupan dan diganggu oleh sosok gaib. Apakah ini karma baik ataukah karma buruk di dalam dirinya? Jadi dari outer look-nya aja dia sudah menunjukkan bahwa Gary adalah seorang yang punya spiritual. Dari 10 dan 9 menjadi 19 itu adalah berguru spiritual. Apakah itu betul? Betul sekali. Betul sekali. Pertama mungkin saya senang seni gitu. Segala yang berbau seni saya senang. Akhirnya saya berkecimpung di dunia spiritual yang bermain juga dengan seni. Saya ikut sebuah padepokan, pernah ikutlah sebuah padepokan. Di situ saya bermain ilmu kanuragan. Ya di situ saya bermain magic mungkin dalam permainan debus gitu dan segala macam. Itulah mungkin. Saya melihat ada tulisan di sini nih. Ilmu kebal. Semua fokus. Cukup, stop. Jadi cuma segini kemampuan murid-murid padepokan ini. Tunggu. Iya. Tunggu. Jangan lu emosi, sabar. Lepas. Hamdan, mau apa dia? Hamdan, keterlaluan kamu. Cuma segini, ha? Kenapa, Gary? Kamu mau coba juga? Ayo maju. Duel dengan aku. Kamu memang bukan tandinganku, Gary. Begitu juga dengan kalian semua. Yang sudah terbukti, padepokanku lebih kuat. Hamdan, kamu telah mencoreng dari seni bela diri kami. Ini penghinaan buat kami. Tahan dulu. Lawanmu bukanlah aku, tetapi lawanmu adalah guruku. Aku hanya ingin melihat padepokan mana yang lebih hebat. Kamu, maju. Guru, kenapa atraksinya dipindahkan di sini? Bukankah seharusnya atraksinya ini dipindahkan di ini, di padepokan kita? Sudahlah, Gary. Nanti aku jelaskan. Tapi kenapa, Guru? Karena masyarakat telah memilih padepokan ini untuk menjaga desa ini. Karena itulah atraksi dipindahkan ke sini untuk memikat banyak orang. Kamu, maju. Perhatikan ini. Gary, padepokanmu pasti tidak bisa kan melakukan atraksi seperti ini. Diam kamu, Hamdan. Ini pasti akal kamu kan? Supaya atraksinya dipindahkan di sini, supaya padepokanmu laku. Iya kan? Stop! Aku minta jangan pernah membantahku. Sekarang kamu pulang ke rumah dan renungkan kesalahan kamu selama 1 bulan. Setelah itu, kamu boleh kesini lagi untuk berlatih. Paham? Dapat dari mana itu, Mas? Jadi tetangga saya lah gitu kan, Bu, jarak berapa meter dari rumah. Dia sedang menggali sumur. Saya numpang main gitu kan ke rumahnya, hitung bantu-bantu. Dan secara nggak sengaja nemuin rambut pas ketika menggali, setelah dibersihkan ya itu.
Wah, kebetulan ya. Kamu baru turun kan dari Padepokan? Iya. Bantuin bapaknya. Bantuin apa? Gali sumur. Gali sumur. Tuma, tolong. Abdi teh baru balik dari Padepokan. Masa iya disuruh gali sumur? Atuh mau dibantu mah, atuh mah. Sebentar aja. Lakukan saja. Gimana? Iya deh, Pak. Begitu tuh mah. Jadi semangat Bapak. Yuk, yuk silakan. Sok. Benda apa ini? Kok ada rambutnya? Suara itu lagi. Siapa ya? Gak ada orang dari tadi. Tapi suara itu... Suaranya dari sini. Kumaha iya? Gary, kamu teh mau kemana? Ini sumur kok belum selesai? Malah jalan. Gary, mau kemana kamu? Gary, kamu kok nggak bilang ibu kalau mau pulang? Ibu teh senang sekali kamu pulang, nak. Gimana? Pelajaran apa aja yang sudah kamu terima di pesantren yang kamu bilang dulu itu? Hah? Maafin Gary, Bu. Gary terpaksa berbohong. Gary nggak mau dihina terus sama orang-orang di kampung ini. Karena nggak punya kemampuan debus. Padahal bapak Gary dulu pemain debus. Loh, kenapa diem, Ger? Iya, Bu. Pesantren lagi diliburin. Makanya Gary pulang. Ger, kenapa kamu diem, nak? Hah? Panas! 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 Siapa kamu? Jangan takut, Gary. Jangan mendekat. Saya Lukas. Saya benda yang kamu temukan di dalam sumur dan kamu bawa pulang, Gary. Siapa kamu sebenarnya? Dahulu, aku adalah dukun santet yang dibakar hidup-hidup dan mati. Kamu sudah menyelamatkanku, Gary. Dan aku ingin membalaskan dendam kepada orang-orang yang sudah membakarku hidup-hidup. Enggak. Aku nggak mau. Enggak, pergi kamu. Aku mohon kepadamu. Baiklah. Aku akan membantumu. Dapat pelajaran dari mana? Seperti harus dikasih makan darah, dikotakin gitu. Setelah 2 hari saya penemukan itu, sharing kepada guru spiritual saya. Ya seperti itu katanya caranya. Suruh dikasih darah. Asal kamu tahu, Gary. Dulu benda ini adalah orang yang punya ilmu yang sangat sakti. Dan ia tidak bisa termakan oleh api. Tapi karena ilmunya dan kesaktiannya itulah, dia berubah menjadi wujud seperti ini. Dan kamu harus tahu, jenglot harus diberi makan dengan darah. Darah? Darah manusia, Guru? Darahnya bisa berupa darah ayam. Ayam kuning ataupun ayam cemeni. Jenglot bisa memberikan dan mengabulkan permohonan bagi orang menjadi tuannya. Tapi ada saat tertentu, dia akan meminta darah manusia. Kalau yang Guru lihat, makhluk ini belum mempunyai tuannya.
Kamu yang menemukannya. Jadi kamu yang akan bertanggung jawab untuk memberi dia makan dan memeliharanya. Karena kalau sampai tidak, dia bisa melukaimu. Hati-hatilah. Aku bisa membantu, tapi kamu harus menolongku, Geri. Guru, apa guru mendengar suara itu? Suara? Suara apa? Aku tak mendengarnya. Hei, kamu! Lepasin teman saya! Saya rek jago di kampung orang. Nanaonan mana teh ya? Mending kita aja! Kenapa, ha? Kalau kayu, ya akan mempan. Pukul nih, mau bagaimana? Sini, pukul aja, pukul. Sekali lagi. Udah, ternyata kuat. Hamdan, lagi apa kamu teh di sini? Masih berani muncul kamu ya? Saya kesini buat permalin kamu depan orang-orang sekampung. Jadi, kalau kamu emang jantan, lawan aku. Itu doang kemampuan kamu. Ayo dong, keluarin semuanya. Bahkan tadi kamu menyajikan, bisa dibilang ini adalah wine-nya Jenglot ya. Secawan darah. Secawan darah, ya. Saya melihat bau darah. yang hitam. Darah siapa bosnya? Kalau untuk darah sih saya biasa pakai darah hewan ya. Iya. Tiap malam Jumat Kliwon paling pakai ayam putih kuning. Kalau nggak ada ayam cemani gitu, ayam selasi. Per berapa hari dikasih makan? Tiap Kliwon aja. Kalau misalkan satu suro baru pakai ayam darah ayam cemani. Ternyata susah juga dapetin darah ayam cemani ini. Lumayan buat ngasih makan Jenglot. Jangan takut, Geri. Mendekatlah kemari. Bagaimana? Apa kau sudah bisa merasakannya? Aku udah ngerasain ibuku semakin kuat, tapi aku harus membuktikan. Buktikanlah. Yang kayak gitu dibilang keren, biar warga yang menilai mana yang lebih keren. Geri, apa maksud kamu? Bapak-bapak, ayo silakan pukul saya sekuat yang Anda mampu. Silakan, ayo nggak apa-apa, gak usah malu-malu. Hei Geri, coba lihat, apa kamu bisa menahan seranganku? Silakan. Hamdan, cuman segitu kemampuan. Geri, mari kita duel. Ayo. Kurang jadi kuat. Mantap. Itu adalah apa yang aku rasakan saat aku dibakar hidup-hidup. Ada 10 orang yang membakarku dulu hidup-hidup. Dan kau harus membalaskan itu. Enggak, aku nggak mau. Kenapa tanganku berdarah?
Itu akibat dari pertunjukanmu tadi. Apabila kau tidak mendengarkan atau menuruti kemauanku, luka tusuk pedang tadi akan melukaimu. Baik. Tapi cepat hilangkan rasa sakit ini, Jenglot. Baik, aku akan menyembuhkanmu. Aku sudah menyembuhkanmu. Jenglot, terima kasih ya. Kau harus membalaskan dendamku, Giri. Iya, nanti aku akan membantumu. Siapa kamu? Aku adalah orang yang sudah kamu bakar. Kenapa kamu masih hidup? Karena aku akan membalaskan dendamku padamu. Ada apa, Ger? Tadi itu serem banget. Ada apa sih, serem apa? Benar-benar takut, Bu. Bukan aku yang bunuh, Bu. Membunuh? Apa maksud kamu? Kamu, pergi kamu. Ya Allah, Jangan ganggu aku. Pergi. Geri, ini ibu, nak. Sadar. Pergi. Geri. Siapa kamu? Siapa? Tenang, semua yang kamu inginkan akan terpenuhi, terkenal ataupun banyak uang. Geri, kamu ini sebenarnya kenapa sih, nak? Oh iya, tadi ada banyak orang yang mencari kamu dan mengundang kamu di acara gelar pertunjukan debus di tempatnya. Sejak kapan kamu belajar debus, Ger? Duh, ibu pasti marah kalau tahu aku bisa debus. Tapi kok seperti yang dikatakan dukun tadi ya, aku bisa dapatkan apa yang aku mau. Ger? Geri mau istirahat dulu ya. Geri capek. Ya sudah kalau kamu mau istirahat. Kalian semuanya, saya akan menampilkan permainan yang lebih seru, yang berhubungan dengan api. Astagfirullah. Gak takut apa kalau sampai terluka? Kenapa sih Giri sekarang jadi kayak gitu? Ger, kamu lagi ngapain lah tuh? Ibu ngagetin aja. Lihat apa yang ibu lakuin tuh. Iya, memangnya kamu lagi ngapain? Ya enggak, aku cuma mau makan ayam aja, Bu. Terus ibu kagetin ya. Udah. Kalau cuma mau makan ayam, kamu kan bisa bilang ibu. Namanya juga dadakan, Bu. Aku juga nggak sempat bilang sama ibu. Kamu nggak lagi ngelakuin ritual macem-macem kan? Ya enggak lah, Bu. Aku tuh dapat ayamnya kayak gini, ya udah aku ambil aja buat dibawa makan. Ya udah. Sekarang ini ibu yang beresin ya. Mana darahku? Aku haus. Mana darahku, Giri? Malam ini saya nggak bisa ngasih darah. Kalau tidak ada, aku mau ayam cemani. Ayam cemani juga susah banget didapetin. Kalau begitu, tarikan aku darah manusia. Sep. Naon ya? Ayo si Geri hebatnya. Bisa melakukan aksi debus tanpa terluka sedikit pun. Iya bener. Saya tuh juga heran. Sekarang katanya si Geri suka nyari ayam yang warnanya putih semua. Wah, yang benar. Ya iyalah. Dalam ritual itu teh pakai tumbal ayam. Darahnya tuh ditaruh-taruh di sajennya. Katanya ayam yang dipakai bukan ayam sembarangan. Padahal banyak perbuatan si Asep teh musrik. Cik, Gusti Allah teh. Hah? Ngomong naon sih ya? Hah? Berhenti. Eta mulut dijaga, jangan kurang ajar. Apa yang aku katakan teh benar, Geri? Bahwa kamu musyrik. Berani-beraninya Mami ngatai orang. Dasar tukang gosip. Itu hukumannya. Bagi jelma yang kurang ajar, saya akan menunjukkan pertunjukan tentang kekuatan. Si Geri teh mau bikin atraksi apa ya?
saya minta bantuannya kepada warga untuk memegang bambu. Karena saya akan memainkan bambu gila. Apa kalian sudah siap? Siap. Baiklah. Puspa pasti senang aku bawain makanan ini. Aduh. Panas. Aduh. Panas. Gary, kau harus menjauh dari sini. Karena kekuatanku melemah mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Panas. Panas. Gary, kamu kenapa? Kamu sakit? Aku harus rahasiakan kalau badanku panas terkena bacaan Al-Quran. Iya nih bos, aku lagi gak enak badan. Badanku lemas semua. Oh, kalau gitu ayo pulang, biar aku antar. Aku nggak mau kalau kamu kenapa-napa. Nggak usah, aku nggak mau ngerepotin kamu bos. Kamu nggak pernah ngerepotin aku. Nggak, lagi pula kan kamu lagi pengajian. Nggak enak ditinggalin. Oh iya, aku cuma mau nganterin ini aja nih, makanan buat kamu. Jangan lupa dimakan ya. Makasih ya, tapi kamu yakin bisa pulang sendiri? Aku yakin. Yaudah, aku pamit dulu ya. Oh iya, hati-hati. Panas. Mana atung darah itu? Mau apa kamu? Jangan, balikin, jangan. Kamu gak usah ikut campur. Ada apa nih rame-rame? Masang toga, Ger. Aduh, mau diputer malam ini mau masang berapa lu? Coba pasangkan 5137. Oke, Nah, saya ngikut Gary nih. 5137. Ayo, siapa lagi? 6175. Saya pasti dapat ini. Saya yang dapat. Halo bos, berapa sekarang nomor yang keluar? 5137. 5137 ini yang keluar. Saya menang. Makasih Gary. Kurang menang duit. Siapa kalian? Ini Kang, yang harus kita hancurin Kang. Siap, bos. Kok nggak mempan ya Kang? Bos. Bareng Kang, ayo! Kenapa? Capek? Sekarang giliran orang ya? Cabut. Itu tumbal buat kamu, Jenglot. Aku telah banyak membantu kamu mendapatkan tumbal. Aku minta kekuatan yang lebih lagi. Tenang, Gary. Kau sudah kuberikan ilmu untuk meramal. Maksud aku kalau emang pengen lepas dari ini semua, selain dari hati, dari penampilan juga, biar orang nggak terus datang ke kamu. Maksudnya penampilannya jangan kayak dukun gitu ya? Iya, Oh. iya kadang itu yang suka bikin repot gitu kan. Ketika saya pulang di Bandung, habis dari keluar kota gitu kan, di mana ada aja, kesini dulu katanya. Judulnya cuma sekedar sharing gitu kan, ngopi-ngopi, open tarot yuk gitu kan, main gitu. Kalau udah gitu, apalagi gitu kan sharing nih katanya skip anu baru. Silahkan pilih. Dari gambaran kartu yang saya lihat, ini adalah kartu kematian. Bahkan kematian kamu nggak akan lebih dari malam ini. Kamu mengaco, Ger. Saya teh sehat, masa mau dibilang mati? Berobat kamu, Ger, punya bahasa. Saya hanya membaca kartu aja. Nggak jelas kalau begini ceritanya mah, Ger. Kalian kok jadi marah-marah sih? Bukannya tadi mau pertama diramah sama dia kan?
Ramalan apaan kayak gini? Masa saya dibilang mau mati? Lagi pula, ramalan saya nggak akan pernah meleset. Ger, saya sehat. Lihat, saya masih sehat, Ger. Sehat. Mananya untuk kemampuan si Gary. Orang teh kagum. Ramalannya si Gary loba bener nak. Iya Kang, bahkan saya juga minta Gary untuk meramal nasib saya Kang. Gitu? Iya. Astagfirullahaladzim. Istighfar kalian. Iya Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, maaf. Saya dengar kalian bicarakan masalah ramalan nasib. Enggak Pak Ustadz. Enggak Pak Ustadz, kita mah suruh-suruhan wainya. Iya bener Pak Ustadz. Bila ramalan itu baik, maka kalian akan percaya. Tapi sebaliknya apabila ramalan itu buruk, maka kalian tidak akan berani keluar rumah. Iya Pak Ustadz, maaf. Astagfirullahaladzim. Kang, dibilangin malah ngeloyor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ada apa rame-rame begini? Mau diramal Pak Ustadz. Hei Gary, sebaiknya kamu hentikan perbuatanmu itu. Ketahuilah bahwa meramal dan diramal itu tidak ada untungnya sama sekali. Nasib orang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz. Tapi bukan saya yang minta untuk ramal. Mereka sendiri yang minta diramal, tak? Iya, Pak Pak Ustadz. Ustadz sendiri. Sengaja orang tua jalan itu. Dia sudah mengganggu kesenangan kalian. Mendingan Pak Ustadz pergi aja sana. Jangan ikut campur. Astagfirullahaladzim. Saya menginginkan kemampuan yang lebih dari meramal. Karena kemampuan meramal sudah membosankan. Itu gampang, Gary. Tapi kau harus memenuhi kewajibanmu. Kewajiban seperti apa? Kewajibanmu membantu membunuh orang terakhir dari keturunan 3 generasi. Sebelum menemukan orang tersebut, kamu akan kena dalam baknya. Kamu tidak akan bisa nyenyak tidur sebelum menemukan keturunan terakhir yang telah membakarku hidup-hidup. Aduh, susah banget buat tidur. Ger, kamu kenapa? Kok belum tidur? Iya nih Bu, aku tuh susah banget tidur. Ya mungkin saja karena kamu kebanyakan begadang di padepokan dulu. Ya sudah, sekarang ikut sholat malam ibu ya. Bu, aku ini mau tidur, bukan mau sholat malam. Ger, sebaiknya kamu berobat ya ke Pak Ustadz biar kamu bisa tidur. Yang bener aja Bu, aku tuh udah ngatain Pak Ustadz. Masa iya aku minta tolong sama Pak Ustadz? Mau tahu dari mana muka aku? Ya ampun Ger, ibu rasa Pak Ustadz malah makin senang kok kalau ada seseorang yang mau kembali ke jalan Allah. Bu, ibu ngerti gak sih Bu? Aku ini mau tidur, bukan mau sholat malam. Ibu ganggu aja deh. Masya Allah, ini anak susah sekali ya diajak baik. Badan orang lemes amat ya. Merengkang. Ger, kamu kenapa? Mata kamu merah begitu, Ger. Apa kamu lihat-lihat? Gary, kamu kenapa, Ger? Genderuwo! Pergi! Pergi! Genderuwo! Pergi! Genderuwo! Astagfirullah, Gary, berhenti. Udah. Stop. Genderuwo, pergi! Pus, Mbak. Makasih ya, Pus. Kamu nggak apa-apa kan? Untung ada kamu. Tapi kamu kenapa sih tadi? Kamu berhalusinasi ya? Sampai bilang ada genderuwo segala. Tadi orang itu mirip genderuwo. Aku belum tidur seminggu, Pus. Ger, Iya, nggak apa-apa kok. Aku sudah menemukan orang yang membunuhku dulu. Itu ada di hadapanmu. Gary, kamu kenapa?
Enggak. Gary, kamu Enggak. kenapa sih? Enggak. Gary, Enggak. Gary kamu kemana, Enggak. Gary? Enggak. Gary kenapa ya? Pergi dari kepala orang mana, setan! Kamu harus menepati janjimu. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Enggak akan. Pergi mana? Habisi pembunuh. Habisi pembunuh. Si Gary ngapa tuh? Ger, perger. Pergi kamu. Atau enggak aku bunuh. Cabut. Iya, Gary, Kang. Bu. Dia ngamuk di kampung sebelah. Ya Allah, aku harus minta bantuan Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa nyembuhin Gary. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Bunuh dia. Bunuh Puspa. Dia adalah keturunan terakhir yang telah membunuhku. Bunuh dia. Gary, Ya Allah. Gary! Gary! Gary, stop, Gary. Gary, stop. Bu, ada apa-apa, Bu? Pak Ustadz, tolong Gary, Pak Ustadz. Lepaskan! Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Gary, alhamdulillah kamu sudah sadar. Ini ibu, nak. Ada apa? Ada apa? Cerita semua sama ibu. Enggak, Bu. Enggak mungkin, Bu. Ini bukan mau Gary, Bu. Maafin aku ya. Gary! Kamu harus berkorban untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Enggak. Aku nggak akan mau. Kamu sudah kelewatan ya. Akan aku hancurkan kamu. Coba saja. Jenglot itu nggak kebakar. Kau tidak akan bisa membakarku. Aduh, Gary kemana ya? Ibu teh khawatir. Bu, udah tenang ya, Bu. Semoga Kak Gary baik-baik aja kok. Aduh, ada Pak Ustadz. Gary! Jangan pergi! Iya, Pak Ustadz. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Saya telah melihara jenglot, Pak Ustadz, buat ilmu kebal. Tapi saya udah bakar kok jenglot itu. Oh, berarti selama ini kamu melakukan hal-hal yang musyrik seperti itu. Oh, jadi itu rahasianya si Gary. Ayo kita kasih tahu warga yang lainnya yuk. Ayo. Bagaimana ini? Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Semoga aja jenglot itu nggak mengganggu aku lagi. Kau pikir kau bisa membuangku? Kau tidak akan bisa lepas dariku, Giri. Pergi kamu, pergi! Lepasin! Masya Allah, Gary. Kamu kenapa, nak? Tolong! A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Manadzalladzi yasfa'u lahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi.
Gary, kamu nggak apa-apa, nak? Nggak apa-apa, Bu. Aku nggak apa-apa. Tapi keadaannya udah semakin gawat, Bu. Berbahaya banget. Aku harus minta bantuan sama guru, Bu. Tapi Ger, apa nggak sebaiknya kamu minta bantuan Pak Ustadz? Enggak, Bu. Ini sudah gawat banget. Tapi Gary... Aku nggak apa-apa kok. Ibu tenang aja ya. Aku mau istirahat dulu. Ibu sebaik istirahat aja ya. Ya sudah, nak. Ibu tinggal ya. Aku harus minta bantuan sama guru. Warga sekalian, sekarang tuh si Gary, dia kebal karena punya jenglot. Serius? Iya bener. Kenapa, Pak? Kenapa? Eta si Gary-nya. Bener. Iya bener. Ayo. Gary! Berhenti kamu. Berhenti. Ada apa ini? Kamu teh harus bertanggung jawab, Gary. Iya benar. Jenglot kamu ini udah banyak makan korban. Iya betul. Apa-apaan sih? Aku gak mau tanggung jawab. Aku gak ada hubungan sama jenglot itu. Sok, kasih taruh aja, Bapak. Ayo, Salol! Apa ini? Berhenti. Ini bikin onar, Pak Ustadz. Iya. Iya betul, Pak. Jenglot nih. Kenapa aku nggak kebal lagi? Ada apa ini? Gary, kau sudah tidak kebal lagi karena kau sudah berkhianat kepadaku. Gawat, Guru, gawat. Aku terus diteror, Guru. Teror? Oleh siapa? Jenglot, Guru. Bahkan dia melukai ibu aku juga. Aku harus kayak gimana, Guru? Dia tak akan pernah berhenti untuk mengejar kamu. Waspadalah. Aku akan membalas dendam kepada semua orang yang telah menyakitiku. Habisi Musma. Habisi Musma. Gary, kamu ngapain kesini? Gary, kamu kenapa? Gary, ini pasti bukan kamu kan? Sadar, Gary. Aku nggak bisa mengendalikan diri. Ya Allah. Istighfar, Gary, istighfar. Gary, pasti kamu dalam pengaruh ya sekarang. Gary, ya Allah. Allahu la ilaha illallah. Kamu nggak bisa mengeluarkan aku dari tubuh Gary. Ada itu, Rabu. Jadi gini, ajaran yang dilakukan oleh guru kamu bagi saya versi Roy Kiyoshi sebenarnya tidak perlu memelihara jenglot karena memang ini kan kita meminta sesuatu pada yang di atas sama Allah. Sekali. Kita berserah sama yang di atas gitu, bukan hal-hal seperti ini. Ini ada kecenderungan tendensi black magic gitu. Mau dibawa kemana dia? Pasin, Gary. Ayo cepat ya. Astagfirullahaladzim. Gary, lepaskan. Gary, lepaskan anak saya, Gary. Marilah sama-sama kita bacakan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alladzi yasma'u illa bi'idhnihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yasma'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yuhibbu ma huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah, Gary sudah sadar. Maafin aku, Pak Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu, maafin aku juga. Puspa, maafin aku ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kamu sekarang udah sadar, Gary.
masih 24. Betul. Jangan terlampau dalam loh main black magic ini. Ini kain kafan yang itu tadi saya lihat pocong. Pantesan kamu diikutin sosok. Kamu tahu kalau kamu buka gambar itu ada ulatnya di situ dan di sini ada kain kafan yang kotor. Gary, saya pesankan satu hal lagi ya. Kamu buang semua ini, kamu lakukan ritual, kamu bisa ritual, kamu lakukan kepercayaan kamu, ritual kamu. Kemudian kamu rapat bungkus baik-baik lagi dari mana dia asalnya, kembali ke asalnya. Kemudian kamu stop untuk bermain ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Astagfirullahaladzim. Di dalam sejarah perkembangan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja pernah mengalami patah giginya ketika saat berperang melawan kaum musyrik. Dan banyak para sahabatnya meninggal ketika berperang melawan kaum musyrikin. Itu menunjukkan bahwa seseorang yang sangat agung dan dekat sekali dengan Allah saja tidak memiliki ilmu kebal dan tidak pernah merasa hebat atau takabur lainnya. Karena sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita memohon dan meminta perlindungan, hajat, dan pengampunan. Semoga apa yang pernah saya alami dahulu sampai sekarang bisa memotivasi diri Anda dan menginspirasi sahabat untuk menjadi pribadi yang lebih baik.